Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan menuturkan terkait dengan sejarah, misteri, mitos, dan legenda asal-usul Gunung Jambangan. Gunung Jambangan yang ada di Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Jambangan ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Gunung Jambangan adalah gunung yang berada di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Gunung Jambangan memiliki ketinggian 417 meter di atas permukaan laut, dan gunung ini memiliki kisah legenda yang terkait dengan Kerajaan Banjar serta kisah atau misteri Pulau Halimun. Dan berikut adalah kisahnya. Menurut Sahibul Hikayat, pada zaman dahulu kala ada seorang datu yang sakti mandraguna. Namanya adalah Datuk Mabrur. Dan suatu ketika, setelah bekerja keras semalaman suntuk, Datuk Mabrur melepas lelah sejenak di lepas pantai Kerajaan Pagatan. Matahari pagi telah terbit di ufuk timur, menyinari lautan dan pasir pantai tempat Datuk Mabrur duduk mengasuh. Dalam satu malam, ia telah menyelesaikan tugasnya mengantarkan 41 batang pohon kayu ulin ke Kerajaan Banjar. Dan beberapa hari yang lalu, Patih Balit dari Kerajaan Banjar datang menemuinya. Utusan yang dikawal sejumlah prajurit itu menyampaikan amanat sultan mereka, yaitu Sultan Suryansah, yang ingin membeli batang pohon kayu ulin. Kata Patih Balit, Sultan Suryansah ingin agar batang-batang pohon kayu ulin itu dikirimkan ke Kerajaan Banjar dalam tempo 3 hari. Batang-batang kayu ulin itu akan digunakan sebagai tiang guru untuk membangun masjid, tempat ibadah bagi rakyat Kerajaan Banjar yang baru memeluk agama Islam, yaitu di Muara Kuin. Karena batang pohon kayu ulin adalah yang terbaik dunia dan berasal dari Pulau Halimun, Sultan Suryansah sanggup membelinya berapapun harganya. Patih Balit memperlihatkan pundi-pundi berisi intan, berlian, jamrud, yakut, nilam biduri, dan juga emas murni yang mereka bawa sebagai alat pembayarannya. Melihat itu, Datuk Mabrur hanya tersenyum. Ia meminta utusan itu menyimpan kembali harta bendanya, dan lalu ia menyanggupi permintaan Sultan Suryansah tanpa syarat apapun. Itu dilakukannya semata-mata sebagai sahabat. Datuk Mabrur meminta utusan itu segera pulang dan menunggu kedatangannya. Ia berjanji akan mengantarkan sendiri batang-batang pohon kayu ulin tersebut. Setelah utusan itu pulang dan matahari terbenam di ufuk barat, seorang diri Datuk Mabrur mencabut batang-batang pohon ulin yang sudah tua yang ada di hutan. Setelah itu, ia langsung menggotong dan lalu mengantarkannya ke Kerajaan Banjar. Setiap kali ia menggotong 3 batang pohon. Batang pohon yang besarnya rata-rata sepelukan orang dewasa dengan panjang 9 meter tersebut. 2 diletakkannya di bahu dan 1 di kepala. Dengan kesaktiannya, Datuk Mabrur melesat secepat kilat ke Kerajaan Banjar. Hal itu dikerjakannya berulang kali hingga 41
satu batang pohon kayu ulin selesai diantarkannya sebelum terbit fajar. Namun, setiap kali pulang dari Kerajaan Banjar dan kembali ke Pulau Halimun, selalu ada pemandangan yang membuatnya tidak enak. Itulah yang kini membebani pikirannya. Sambil berdiri di pasir pantai Kerajaan Pagatan, ia memandangi Pulau Halimun. Di kejauhan, ia melihat ada sesuatu yang kurang. Di sebelah utara, Gunung Sebatung tampak berdiri kokoh, tetapi di sebelah selatan tidak ada gunung yang menjulang. Pemandangan yang tidak seimbang. Datuk Mabrur kemudian teringat kepada Datuk Pujung. Datuk Mabrur ingin merundingkan masalah itu dengan Datuk Pujung yang tengah bersemedi di gua pertapaannya yang ada di Pulau Halimun. Kemudian, dengan kesaktiannya, akhirnya mereka pun melakukan pembicaraan jarak jauh. Duduk bersila di atas ombak laut di tepian pantai, Datuk Mabrur kemudian bersemedi. Dalam semedinya, ia menyampaikan pemandangan yang dilihatnya dari tempat itu dan meminta pendapat kepada Datuk Pujung. "Aku pun sudah lama melihatnya," sahut Datuk Pujung dalam semedinya. "Di Pulau Halimun ini tidak ada gunung yang tinggi. Padahal itu penting sekali sebagai rambu bagi nelayan dan juga petunjuk dalam pelayaran. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Datuk?" tanya Datuk Mabrur yang sebenarnya ingin mengusulkan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ia tahu tidak ada yang dapat memerintah Datuk Pujung. Tidak ada yang berani menguji kesaktiannya. Orang yang kulitnya sehitam jelaga dan juga berwajah buruk rupa itu sangat sulit ditebak. Jika berbicara, suaranya sekeras halilintar, meledak-ledak. "Kau punya usul, Mabrur?" tanya Datuk Pujung. "Ya, Datuk." Datuk Mabrur bergembira. Tak menduga Datuk Pujung meminta sarannya. "Apa usulmu, Bagaimana kalau kita mencari satu gunung lagi dan meletakkannya di sana, di sebelah selatan?" ujar Datuk Mabrur memberi saran. "Di mana kita mencarinya? Siapa yang mengerjakannya? Apakah kita kerjakan bersama-sama, Mabrur?" tanya Datuk Pujung kembali. "Siapa lagi yang sanggup mengerjakannya selain Datuk Pujung? Aku akan menunggu di pantai Pulau Halimun. Bagi Datuk, mudah saja mencari gunung berapi yang sudah mati di Jawa Dewipa, lalu mengangkutnya kemari. Bagaimana, Datuk?" usul Datuk Mabrur kepada Datuk Pujung. "Baiklah, tunggu aku di Pulau Halimun. Sebelum bintang pertama terbit malam ini, aku akan kembali," ujar Datuk Pujung. "Baiklah, Datuk," sahut Datuk Mabrur kembali. Tanpa bicara lagi, Datuk Pujung mengambil galah saktinya. Galah itu panjang sekali, ujungnya bisa menggapai awan. Dengan galah itu, Datuk Pujung melompat dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya, dari sungai ke laut, dari laut ke samudra, dari satu pulau ke pulau lainnya. Sebelum matahari terbenam, Datuk Mabrur sudah kembali berada di Pulau Halimun. Sekilas, dalam cahaya jingga matahari senja, ia pun melihat bayangan Datuk Pujung berkelebat di dalam kejauhan. Ayuhan ujung galahnya menjolok angkasa, menghamburkan awan, kemudian menjadi hujan. Janggut dan jubahnya pun berkibaran. Dan di pantai Pulau Halimun,
Sebelum bintang malam terbit, Datuk Mabrur mendengar desir angin dan suara ombak yang aneh, seakan topan dan badai akan menjelma perhara. Tetapi tidak. Ternyata suara itu berasal dari riak dan kecipak ombak yang timbul dari langkah Datuk Pujung yang datang memanggul gunung. Di atas riak ombak lautan, Datuk Pujung berjalan sambil memanggul sebuah gunung yang tinggi dan besar sekali. Gunung itu diikatkan di ujung galahnya. Ia tampak letih sekali, tapi tak mau ditampakkannya. Saat berhadapan dengan Datuk Mabrur, ia berusaha keras untuk tersenyum. Karena wajahnya jelek sekali, yang tampak bukannya senyum yang sedap dipandang, tapi seringai yang aneh dan juga menyeramkan. "Engkau benar-benar hebat, Datuk," sambut Datuk Mabrur. "Engkau telah menepati janji. Engkau kembali sebelum bintang terbit malam ini. Istirahatlah, Datuk," ujar Datuk Mabrur kepada Datuk Pujung. Datuk Pujung tidak memperdulikan sambutan dan pujian dari Datuk Mabrur. Diempaskannya galah saktinya dengan serampangan. Empasan itu membuat gunung di ujung galahnya pun jatuh dan berdebur di tengah lautan. Gelombang pasang yang terjadi akibat jatuhnya gunung itu menenggelamkan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Halimun. Air laut yang membuncah ke udara dan jatuh berderai membuat Pulau Halimun sesaat bagai dilanda hujan badai. "Aku masih kuat, tidak perlu beristirahat. Kita segera bekerja saja," kata Datuk Pujung sambil menggerak-gerakkan otot leher dan juga bahunya yang ternyata ia merasa sudah pegal-pegal. "Bagaimana caranya, Datuk?" tanya Datuk Mabrur. "Dengan galahku, kita panggul gunung ini berdua. Aku di ujung sini, engkau di ujung sana. Gunungnya kita ikat di tengah," ujar Datuk Pujung. "Baiklah," sahut Datuk Mabrur. Keduanya pun berjalan di atas air laut dan mengikatkan gunung itu di tengah galah. Setelah terikat, mereka kemudian memanggulnya. Datuk Pujung di depan, Datuk Mabrur di belakang. Dalam temaram cahaya bintang, tubuh keduanya pun membesar seakan raksasa, hampir sebesar gunung yang mereka panggul. Dan ketika keduanya tengah berada di sebelah barat Pulau Halimun, tiba-tiba tali pengikat gunung itu pun putus. Gunung itu pun jatuh berdebum, melesak ke bumi. Tanah, debu, pasir, batu, ranting, daun-daun, dan pepohonan pun berterbangan ke udara. Sesaat langit menjadi gelap gulita. Datuk Pujung langsung melesat menemui Datuk Mabrur. "Aduh, kenapa bisa begini?" katanya dengan wajah cemberut, kesal dan juga marah. "Tenanglah, Datuk, kita istirahat saja dulu." Datuk Mabrur berusaha menyabarkannya. "Engkau tunggu saja di sini. Aku akan mencari tali. Aku akan minta bantuan siluman-siluman di Pulau Sembilan, Pulau Kerajaan, dan juga Kerajaan Pagatan. Kita harus menyelesaikannya malam ini juga. Tidak bisa ditunda," ujar Datuk Pujung. Tanpa menunggu jawaban lagi, Datuk Pujung pun melesat dengan galahnya. Datuk Mabrur hanya tercenung. Bintang-bintang terbit dan bertaburan di langit, ditemani juga oleh bulan sabit. Ia mengamati gunung itu dari segala sudut, dari sisi timur, barat, utara, dan juga selatan. Didakinya gunung itu dan dengan cermat mengukur ketinggiannya. Saat itulah Datuk Mabrur melihat puncak gunung itu sudah tidak ada lagi. Rompal,
robek. Bagian yang rompal itu persis di bekas tempat tali pengikat. Rupanya ketika putus, talinya langsung memapas puncak gunung. Jika dilihat dari kejauhan, bentuknya seperti jambangan bunga. Datu Mabrur, gunung ini tidak usah dipindahkan lagi. Kita biarkan saja di sini. Tiba-tiba, entah lewat mana, Datu Pujung sudah ada lagi di samping Datu Mabrur. Mengapa? Bukankah kita akan meletakkannya di sebelah selatan? Tanya Datu Mabrur. Aku sudah memandangnya dari segala sudut. Dari luar Pulau Halimun, dari pantai Kerajaan Pagatan, Pulau Kerayaan, dan juga Pulau Sembilan. Letak gunung ini sudah tepat, meskipun berada di sebelah barat, ujar Datu Pujung. Kalau begitu baiklah, ujar Datu Mabrur mengiyakan. Jangan hanya baiklah, baiklah. Engkau setuju atau tidak? Jangan sampai terpaksa. Kalau memang tidak setuju, bilang saja, ujar Datu Pujung. Aku setuju sekali, Datu. Sekarang izinkanlah aku yang memberi nama gunung ini, usul Datu Mabrur. Baiklah, pilih yang sesuai dengan bentuknya. Apa namanya? Tanya Datu Pujung. Bagaimana kalau kita beri nama Gunung Jambangan? Karena bentuknya seperti jambangan bunga, Datu, usul Datu Mabrur. Baiklah, itu nama yang bagus. Mulai sekarang gunung ini adalah Gunung Jambangan, ujar Datu Pujung mengamini usulan dari Datu Mabrur. Sejak saat itu, gunung yang ada di sebelah barat Pulau Halimun kemudian dikenal dengan nama Gunung Jambangan hingga saat ini. Itulah asal-usul Gunung Jambangan yang hingga kini berdiri kokoh di Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, itulah kisah legenda asal-usul Gunung Jambangan. Benar atau tidaknya, ini hanyalah cerita legenda berdasarkan cerita rakyat, khususnya terkait dengan legenda Pulau Halimun yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Prog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai cerita legenda terkait berbagai tempat atau gunung lainnya, baik yang ada di Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.